Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edutif ID. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tes inteligensi umum. Spesifiknya adalah silogisme. So, tanpa perlu basa-basi, langsung aja ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama dari silogisme, premis yang pertama, sebuah usaha akan membuahkan hasil yang maksimal jika kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian premis yang kedua, hasil sebuah usaha yang maksimal akan meningkatkan rasa cinta terhadap diri sendiri. Nah, di dalam sebuah soal ini ada dua premis yang mana kalau kita lihat dengan seksama, ada satu kata yang di masing-masing kalimat itu terdapat makna yang sama, yaitu hasil yang maksimal. Setelah kita tahu ada kata yang sama di dalam setiap kalimat, kemudian kita mendapatkan poin-poin dari setiap kalimat tersebut. Yang pertama itu usaha sungguh-sungguh di kalimat pertama, dan yang kedua itu meningkatkan rasa cinta terhadap diri sendiri. Nah, oleh karena itu, karena di setiap masing-masing kalimat ada hasil yang maksimal, kita bisa mencoret hasil yang maksimal tersebut. Dengan kata lain, kita bisa langsung menggabungkan dari usaha sungguh-sungguh langsung ke meningkatkan rasa cinta terhadap diri sendiri. Karena hasil yang maksimal itu merepresentasikan dua kalimat dari premis-premis tersebut. Yaitu kita bisa menarik kesimpulannya, usaha yang sungguh-sungguh bisa meningkatkan rasa cinta terhadap diri sendiri. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita masuk di soal yang kedua. Ada dua premis dalam soal yang kedua ini. Premis yang pertama, tidak semua perempuan mampu berkiprah dalam bidang politik. Premis yang kedua, tidak ada perempuan yang tidak menjadi pengelola keuangan keluarga sebagai bendahara rumah tangga. Nah, kita bisa ilustrasikan kedua premis ini di dalam bentuk lingkaran besar dan lingkaran kecil. Karena kalau kita lihat di kalimat pertama atau premis pertama, tidak semua. Nah, tidak semua ini bisa berarti sebagian. Sedangkan di premis kedua ada kata-kata tidak ada perempuan yang tidak menjadi. Nah, kalau kalian menemukan kata-kata ini berarti tidak ada perempuan yang tidak menjadi ini sama dengan semua perempuan. Nah, jadi kita bisa mengilustrasikan dalam bentuk lingkaran besar dan lingkaran kecil. Kita anggap aja lingkaran besar itu sebagai semua perempuan. Nah, di sini semua perempuan itu bisa menjadi bendahara keluarga. Sedangkan yang lingkaran kecil itu di premis yang pertama, karena tidak semua atau sebagian perempuan mampu berkiprah di bidang politik. Nah, kita bisa menarik kesimpulan, kalau kita lihat dari pilihan A, beberapa perempuan yang menjadi bendahara rumah tangga juga berkiprah dalam bidang politik. Nah, kalau kita lihat dari jawaban ini, beberapa perempuan yang menjadi bendahara rumah tangga juga berkiprah dalam bidang politik. Nah, sebenarnya semua perempuan bisa menjadi bendahara rumah tangga, akan tetapi di kalimat terakhirnya juga berkiprah dalam bidang politik. Nah, seperti di premis yang pertama, hanya sebagian perempuan yang mampu berkiprah di bidang politik. Nah, jadi yang A ini sesuai dengan premis 1 dan premis kedua. Kemudian kita lihat di pilihan yang B. Ada perempuan yang hanya berkiprah dalam bidang politik saja. Nah, sedangkan kalau kita lihat, semua perempuan bisa menjadi bendahara rumah tangga. Tidak masuk, karena di sini hanya bidang politik saja. Kemudian yang C, ada perempuan yang menjadi bendahara rumah. Maksud dari kata ada ini jadi terkesannya kayak sebagian, sedangkan semua perempuan bisa menjadi bendahara rumah tangga, dicoret. Kemudian kita masuk ke pilihan yang D. Sebagian perempuan berkiprah dalam bidang politik tetapi tidak menjadi pengelola keuangan keluarga. Jelas, di D ini salah karena tidak menjadi pengelola keuangan. Kontradiktif dengan premis yang kedua. So, jawaban yang benar adalah A, karena kesimpulannya adalah beberapa perempuan yang menjadi bendahara rumah tangga juga berkiprah dalam bidang politik.
Nah, setelah kita mengerjakan 2 soal, kira-kira teman-teman paham nggak ya? Kalau nggak paham, kalian bisa tanya di kolom komentar. Apapun, insya Allah akan kita jawab dengan sebaik mungkin. Kemudian, kita lanjut ke soal yang ketiga. Ada 3 premis di sini. Yang pertama itu, pohon tumbuh subur karena diberi pupuk secara teratur. Premis yang kedua, pemberian pupuk dilakukan 1 minggu sekali yaitu pada hari Ahad. Sedangkan yang ketiga, hari ini tidak dilakukan pemupukan, tetapi pohon tumbuh dengan subur. Kalau kita analisis dengan sesama, ada beberapa poin yang sama di tiap-tiap kalimat. Jadi, menurut saya bisa menggunakan coret-menyoret. Coba ya, kita ilustrasikan atau kita singkat di poin-poin dari setiap kalimatnya. Nah, kita dapat yang pertama itu, poin yang di premis yang pertama itu ada pohon subur diberi pupuk. Kemudian premis yang kedua, pemberian pupuk di hari Ahad. Kemudian premis yang ketiga, hari ini tidak pemupukan, tapi tetap subur. Nah, ada beberapa kalimat atau ada beberapa kata yang sama di setiap kalimatnya. Pohon subur terdapat di premis yang pertama dan premis yang ketiga. Nah, kita bisa coret karena bisa merepresentasikan premis 1 dan premis ketiga. Kemudian kita lihat ada kata-kata pemberian pupuk atau diberi pupuk. Kita bisa coret juga karena kata tersebut bisa merepresentasikan dari kalimat yang pertama dan yang kedua. Kemudian kita bisa menyimpulkan kata yang tidak dicoret, yaitu kesimpulannya hari ini tidak hari Ahad, atau dengan kalimat lain, hari ini adalah hari selain hari Minggu. Nah, jawabannya adalah C. Hari ini adalah hari selain hari Minggu. Kita masuk di soal yang keempat. Oke, baik teman-teman. Jadi, di sini ada 3 premis, sama seperti soal yang sebelumnya. Premis yang pertama, banyak wisatawan asing yang mengunjungi Pulau Bali ketika berlibur. Premis yang kedua, Pulau Bali adalah salah satu pulau di Indonesia. Premis yang ketiga, John Peter adalah seorang wisatawan asing dari Amerika. Nah, kalau kita analisis dengan baik-baik, dapat diringkas karena kita lihat ada beberapa kata yang sama di setiap kalimatnya. Contohnya, wisatawan asing di premis pertama dan premis ketiga. Sedangkan Pulau Bali ada di premis pertama dan premis kedua. Oleh karena itu, kita bisa mencoret wisatawan asing dan juga Pulau Bali sehingga kita menemukan atau kita bisa menyatukan kata-kata yang tidak dicoret, yaitu John Peter mungkin mengunjungi salah satu pulau di Indonesia. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kenapa sih ada kata mungkin? Biasanya jika di dalam salah satu premis terdapat kata banyak atau kebanyakan, maka kesimpulannya biasanya dibubuhi dengan kata mungkin. Oke, kita lihat di premis yang ketiga. John Peter adalah seorang wisatawan asing dari Amerika. Sedangkan, seperti yang kita tahu bahwa banyak wisatawan asing yang mengunjungi Pulau Bali ketika berlibur. Nah, Pulau Bali adalah salah satu pulau di Indonesia. Jadi, John Peter mungkin aja jalan-jalan ke Bali atau mengunjungi salah satu pulau di Indonesia. Kira-kira teman-teman paham nggak dengan penjelasan saya? Kalau paham atau kurang jelas, bisa sekali lagi ya, bisa ditulis atau ditanyakan di kolom komentar. Kami di sini sangat terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan dari kalian untuk membantu channel ini terus diperbaiki, terus apapun pokoknya agar lebih baik. Oke, untuk pertemuan kali ini ya. Nah, di video kali ini kita cukupkan dulu ya teman-teman, karena kalau kebanyakan soal pasti akan pusing. Apalagi soal ini adalah silogisme. So, thank you.